Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komariah Nur Mujahidah, NIM G 102210085. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mandiri mata kuliah ilmu tafsir yang berjudul Am. Langsung saja, definisi Am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum, dan menurut istilah adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Selanjutnya, pembagian Am. Am terbagi menjadi dua, yaitu umum syumuli, yang artinya semua lafal yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi. Contohnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, umum badali, bagi suatu lafal yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku seperti afrod, pribadi, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berikutnya yaitu macam-macam am. Dari penelitian terhadap nas menunjukkan bahwa al-am dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu am yuradu bihi am, yaitu am yang disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkan. Contohnya dalam Quran Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Contoh yang kedua yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Masing-masing dari kedua ayat tersebut menerangkan secara umum sunnah Allah bahwa setiap binatang yang melata di muka bumi niscaya diberi rezeki, dan segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari unsur air. Yang kedua, am yuradu bihi khusus, yakni adanya lafal am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. Misalnya lafal al-nas dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kalimat al-nas adalah am, yakni seluruh manusia. Akan tetapi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah khusus, yaitu orang-orang mukallaf saja. Yang ketiga, am maksus, artinya am yang khusus untuk am atau am mutlak. Am seperti ini tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan, dan tidak disertai pula dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kalimat al-mutallaqat adalah am maksus. Ia tetap dalam keumumannya selama belum ada dalil yang mengkhususkannya. Yang berikutnya yaitu macam-macam lafal am dan contohnya. Yang pertama, kullun, jami'un, kafah, dan ma'asyarah. Contoh kullun terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, contoh jami'un, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berikutnya contoh kafah terdapat dalam Quran Surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Berikutnya contoh ma'asyarah terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 12.
Ya ma'asyaral terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 120. Ya ma'asyaral insi wal jinni alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayatihi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Yang berikutnya, yang kedua yaitu ism syarat. Contoh man terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 123. Man ya'mal su'an yujza bih. Lalu contoh ma terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang ketiga yaitu ism istifham atau pertanyaan. Contoh man Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Lalu berikutnya contoh ma terdapat dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Lalu contoh aina taskun. Lalu contoh mata nasrullah. Yang keempat yaitu ism nakirah yang terletak setelah nafi. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Yang kelima ism mausul, alladzi, alladina, allati dan lain-lain. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang keenam yaitu ism mufrad ma'rifat dengan alif lam atau idhofah. Contoh dengan alif lam terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Contoh dengan idhofah terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang ketujuh yaitu jamak ma'rifat dengan alif lam atau dengan idhofah. Contoh dengan alif lam terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Contoh dengan idhofah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Am adalah suatu lafal yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu, atau juga lafal yang menunjukkan di mana ditempatkan secara lughawi dan semuanya itu berlaku untuk semua ifradnya dengan pengertian lain. Am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Lafal am mempunyai tingkat yang luas, yaitu suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Setiap lafal yang mencakup banyak, baik secara lafal maupun makna. Menurut Hanafiyah, suatu lafal yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Menurut Al-Ghazali, lafal yang mencakup semua yang cocok atau untuk lafal tersebut dalam satu kata. Menurut Al-Basdawi, menurut Udah dari kalangan ulama Hambali, suatu lafal yang mengumumi dua hal atau lebih. Saya cukupkan presentasi saya. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur ma qala wa la tandur man qala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.